Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, wabil khusus orang-orang NU, seringkali kita mendapatkan pertanyaan, apakah orang meninggal boleh dibuatkan acara dengan membagikan berkat, makanan, atau uang? Seringkali itu orang-orang NU biasanya sering dikatakan bid'ah, bodoh dan lain sebagainya. Itu boleh apa tidak? Sangat boleh, bahkan dianjurkan ya. Mohon maaf, ini ada sebuah keterangan demikian. Bahkan dianjurkan memang. Ada sebuah keterangan, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi uftutilat nafsaha walam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Jadi ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat. Dan aku menyangka bahwa seandainya beliau berwasiat, beliau akan memberikan sedekah. Pertanyaan saya ya Rasul, apakah jika aku bersedekah atas nama ibu saya? Sekali lagi, apakah jika aku bersedekah atas nama ibu saya, beliau akan mendapatkan pahalanya? Apa kata Nabi? Qala na'am. Iya. Sampai na'am, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah hadis riwayat Muslim. Jadi hadis nomor 1672. Jadi jelas ini adalah hadis sahih. Kemudian, apakah hukum sedekah atas nama orang yang meninggal? Ya, hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah, kecuali jika ada wasiat, maka hukumnya menjadi wajib, ya, menjadi wajib, kecuali keluarganya tidak mampu, ya. Lantas bagaimana dengan banyak sekali yang mengatakan bahwa wah itu mahal biaya kematian karena nafsu dan kejahilan manusia, sudah mati saja masih butuh dana banyak. Bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan demikian? Ingat ya, orang-orang yang memberikan pemahaman semacam itu, atau ada juga meme itu ya, tulisan-tulisan yang wah mati saja mahal, masih membutuhkan banyak. Ini bukan orang matinya, melainkan apa? Nafsu dan kejahilan, kebodohan dari manusianya sendiri. Gitu ya. Loh, nggak masalah. Jelas orang-orang yang semacam itu atau ada meme tersebut melarang perbuatan sunnah karena sudah jelas dalilnya, ya. Justru kalau ada meme tersebut atau tulisan-tulisan tersebut menganjurkan orang untuk berbuat pelit atau bakhil, terutama bagi orang-orang yang sebenarnya mampu bersedekah. Perbuatan bakhil jelas dilarang dalam Islam. Banyak sekali dalilnya. Jadi kalau masih mahal, mati masih mahal, itu kan mengajarkan bakhil namanya. Seakan-akan kan tidak boleh bersedekah untuk mayit. Nah, itu kan mengajarkan bakhil. Padahal bakhil itu jelas dilarang dalam Islam. Kemudian, apakah memang semahal itu orang yang meninggal itu? Mahal atau tidak itu kan ya tergantung keluarga. Sedekahnya banyak, maka mendapatkan banyak bagi orang yang meninggalnya. Relatif mahal atau tidak itu. Dibikin sederhana juga bisa. Hanya sekedar ala nasi kotak, atau hanya minuman saja, atau sekedar bingkisan ala kadarnya, itu kan bisa. Kalau mau mahal,
ya bisa saja mahal. Jadi relatif, mahal atau tidak itu rahasia membuat. Nasi lauk pauk semisal cukup nasi bungkus yang kisaran harga 5.000 atau 10.000 juga nggak apa-apa. Ya tidak mahal bagi orang-orang yang niatnya benar-benar sedekah untuk mayit. Tidak mahal. Mungkin merasa mahal bagi yang berpendapatan kecil, tapi tidak ada sedekah, ya. Tapi tentu orang yang berpendapat kecil, kalau untuk sedekah, tidak ada yang mahal. Tidak ada sedekah yang mahal bagi orang-orang yang berjiwa dermawan. Meskipun dia sendiri itu miskin. Tapi karena jiwanya dermawan, maka tidak hitung-hitungan, maka tidak ada yang mahal. Lah, tapi banyak juga dengan kejadian semacam itu, seringkali orang miskin harus hutang ke sana kemari hanya untuk membuat acara selamatan untuk keluarganya yang meninggal. Itu bagaimana? Jika hutang itu membuat madorot atau bahaya bagi si miskin tersebut, maka tidak perlu dilakukan. Enggak perlu hutang-hutang. Kalau nanti akan mendapat madorot atau dia membahayakan dirinya, mungkin nanti nggak bisa bayar dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak, ya nggak masalah. Lagi pula sedekah itu sunnah, yang artinya tidak wajib dilakukan. Dan tidak berdosa jika tidak dilakukan, tidak berdosa karena tidak wajib. Tapi jika dalam perhitungan rasional dia bisa melunasinya dengan hutangnya itu, maka boleh saja berhutang untuk melaksanakan sedekah atas nama keluarganya yang sudah meninggal. Dan kasus orang berhutang untuk mengadakan selamatan bagi keluarga yang meninggal tidak menjadikan hukum sedekah atas nama orang yang meninggal menjadi haram. Sekali lagi saya katakan, kasus orang berhutang untuk mengadakan selamatan bagi keluarga yang meninggal tidak menjadikan hukum sedekah atas nama orang yang meninggal menjadi haram, ya. Kemudian biasanya ada pertanyaan lagi, bukankah keluarga yang ditinggal itu seharusnya dibantu, bukan disuruh sedekah? Ya, memang betul, tapi bukan berarti menghalangi keluarga yang ditinggal mati untuk bersedekah. Yang ditinggal mati ya tetap bersedekah. Dalam tradisi kita, para tetangga juga selalu membantu. Ya, walaupun tidak dengan finansial, seperti berdoa bersama, membaca Quran, berzikir, agar sahibul musibah menjadi lebih bersabar dalam menghadapi ujian. Jadi, jelas kan ya, jika Anda ingin menjadi pelit dan bakhil, maka tidak perlu mengajak orang lain. Jadi jangan bikin poster-poster atau meme-meme dengan tulisan betapa mahalnya biaya kematian karena kejahilan manusia. Ngapa? Medit ae lah, apa ngajak-ngajak wong liya, ya. Gitu. Jadi bagi kaum NU, orang-orang NU yang seringkali dikatakan semacam itu, nggak perlu takut, karena kita punya dasar mengikuti para ulama-ulama kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.